pulang dia ke rumahnya kita dulu. Kenapa? Waktu sudah jelas pas pulang itu. Oh ya, terlalu berapa Pak? Impul. Cuman rumah yang warna hijau tuh nggak usah korak-korakkan, 2000 perak itu biar gua tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalender Hijriah Allah menjadikan bulan itu ada 12. Tetapi dalam Quran Allah hanya sebut satu saja. Adapun bulan yang lain Allah hanya katakan minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Tapi 4 bulan yang mulia itu Allah tahu lah yang apa itu. Adapun uraiannya ada pada hadis. Satu yang terpisah yaitu Rajab, salah satu mutawalliyah, 3 yang berangkai, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tetapi di antara 12 bulan itu hanya 1 bulan yang Allah sebut dalam Quran. Itulah dia syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Dalam ilmu tafsir bahwa tidaklah Allah menyebut satu dari sekian banyak bulan, melainkan memang ada keutamaan Bapak Ibu di dalamnya. Bayangkan saja pada bulan ini tidur kita dapat dihitung ibadah, tidur. Makanya banyak orang habis subuh tidur, bangun dia zuhur, habis zuhur tidur, bangun dia sholatnya zuhur, tidur lagi sampai asar, habis asar tidur lagi. Tahu tengah 6 dia bangun, tengah 6 dia ajak istrinya beli bukaan sampai rumah jam 6.30. Kata suaminya, "Dek, gak terasa ya dek puasa ini." Gak terasa lah bodoh, orang tua tidur aja. Begitu pun Bapak dan Ibu, wanita yang ini banyak Allah ciptakan, hebat-hebat. Tapi Allah hanya sebut satu saja wanita yang hebat dalam Quran. Sampai Allah abadikan dalam surah apa Bu? An-Nisa. Surah Maryam. Allah jadikan Bapak dan Ibu malaikat itu banyak, dan Allah menyuruh kita untuk mengimani hanya 10 dan menghafalkannya dengan fungsi dan tugasnya. Tetapi di antara 10 ini Allah hanya menyebut dalam Quran cuma 2, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan yang paling dominan Allah sebut paling banyak adalah malaikat Jibril. Sehingga ulama mengatakan, menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah sayyidnya, pimpinannya para malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, di antara 11 bulan yang lalu kita ini banyak lengah, hari ini banyak kita ibadah. Dan tidak ada orang Islam ini paling banyak beribadah kecuali di bulan Ramadan ini. Yang gak pernah masuk masjid walaupun seminggunya. Yang gak pernah ngaji. Makanya Ibu Bapak, kalau ada orang masuk masjid, jangan dileceh, jangan dileceh. Ini nanti saya boleh kawan deh. Oke, kenapa? Allah 3 hari itu kekeh dari pulang. Jangan. Atau nanti coba tengok tuh boleh mantu masuk masjid. Ditanya, "Wah, kok masuk masjid tua? Kenapa rupanya?" Enggak, begitu masuk tadi agak pukul yang masjid kita jawab. Habis itu tak masuk lagi. Kalau 1 hari aku masuk buku yang per 10 hari nanti roboh pula masuk jalan dua. Jadi tak usah dia. Ya kan? Nama adalah awal-awal bapak pendaftaran, ramai yang datang. Minta lagi ini banyak yang tewas di tengah jalan ya. Ya kan? Tapi itu di sana, kalau di sini sama jauh-jauh itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia ini kalau beramal Pak, ada 2 kemungkinan aja. Tadi sholat isya kita kalau nggak diterima ditolak Pak. Puasa kita kalau nggak diterima ditolak. Kata Syekh Ali Jum'ah illa sholawat, kecuali sholawat pada Nabi.
Kita kalau pemberian selawat sama Nabi dapat pahala. Ya, makanya Bapak dan Ibu, kalau amal kita ini bagus, Allah akan letakkan satu tempat. Kata Allah, inna kitabal abrari lafi di tempat yang tinggi. Wa inna kitabal fujjari lafi sijjin. Manakala amalnya buruk, pasat jelek, akan diletakkan di tempat sijjin. Ya, ini amalan puasa ini Bapak dan Ibu, satu-satunya perintah Allah yang malaikat tidak bisa mencatat berapa ganjaran dan bilangannya. Balasannya untuk kita. Kalau ibu tadi sholat jamaah, jelas dapat 27. Salawat ibu sekali dapat 10. Ibu sedekah 1 dapat 10 ibu pahalanya. Tapi adakah di antara kita yang tahu manakala Allah perintahkan puasa, ada yang tahu kita berapa ganjaran pahalanya, Bu? Tidak. Allah jawab dalam hadis qudsi, "As-shaumu li fa innahu majziyun bih." Karena puasa itu kata Allah untukku, maka aku langsung yang berikan balasan kepada mereka. Karena puasa ini untuk Allah Bapak Ibu, maka marilah kita buat yang terbaik untuk Allah. Ya, yang terbaik untuk Allah. Bahkan Bapak dan Ibu, tidak ada syariat yang paling detail Allah ungkap kecuali perintah puasa. Kalau Allah suruh sholat pada kita, Allah hanya bilang aqimus sholat, dirikan kamu sholat. Cara mendirikan sholat tidak Allah bahas dalam Quran. Adapun keterangannya pada hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kamu sebagaimana aku sholat. Begitupun wa'atuz zakat, dan tunaikan kamu zakat. Cara menunaikan zakat tidak Allah urai dalam Quran. Tapi manakala Allah menyuruh Bapak dan Ibu kita untuk berpuasa, maka Allah detailkan semua pembahasannya. Coba kita 87 Al-Baqarah. Ya. Dan setiap ayat ini Bapak dan Ibu ada penutupnya, pesan yang Allah tinggalkan. Artinya ketika kita berpuasa 1 bulan ini, 4 amalan ini jangan pernah tinggalkan walaupun dalam sehari. Kalau 183 sudah sering kita bahas. Coba kita mulai dari 184. Kata Allah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau engkau safar, engkau boleh tak berpuasa, kau ganti pada hari yang lain. Begitupun kalau melahirkan, begitu juga ketika menyusui. Allah katakan, Pak, ada rukhsah atau keringanan. Tapi pada penutup ayat ini, dalam ilmu tafsir tatawwu al-khair, Bapak dan Ibu, itu dimaknai harta. Jadi maknanya, kalaupun kita puasa dalam sebulan ini, jangan tinggalkan dalam sehari itu untuk berinfak atau bersedekah. Ya, rugi Bapak dan Ibu. Makanya kata Allah, innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, makanya pesan guru kami dulu di pesantren Bapak Ibu, itu kalaulah kita gak ada uang pas-pasan, beli aja kurma 1 kilo. Ya, kemudian nanti kalau kami sesama santri saat buka disuruh barter, dia ngasih aku, saya ngasih pula kepada dia kurma. Itulah kata Nabi itu, fala yastayqidu bil ma'. Kalau tak bisa kau bersedekah dengan air, walau tamar, walaupun hanya sebutir kurma saja. Maka kalau kita bungkus-bungkus di plastik kecil, saat duduk sore di depan rumah, lihat anak-anak yang lewat, tanya. Kadang-kadang aku gitu, aku tanya, nak, puasa kau? Memang macam uang nggak puasa kan? Aku nanya, kau nggak terus pulang. Kalau kau puasa, nanti saat buka kau makan kurma ini. Oh, oke, wah. Maka kita termasuk pada hadis Nabi. Nabi mengultimatum Bapak dan Ibu. Kata Nabi, kalau kau bersedekah 1 butir kurma saja pada orang yang puasa, maka engkau akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 hari itu tanpa Allah kurangi sedikit pun kepada ibu. Makanya kalau ibu-ibu tak bisa banyak kali bersedekah, sedikit pun tidak masalah. Besok ibu beli kacang hijau 1 on, ibu masak kuahnya 1 dandang, atau yang ada langsung ibu
masih kuah aja yang mengingatkan orang ini. Besok-besok saat datangnya pun dilemparkan kembali deh. Ya kan? Nah makanya kalau kita diberi orang takjil 5 hari di masjid nih, Bu, Ibu, nanti kami buat di masjid Amali 5 hari ya Bu bagi takjilnya. Kenapa 5 hari? Buat 10 hari paket. Ini kadang kami buat ya Bu 3 malam kepala, 3 malam, 1 aja buat kan. Oh pikiran apa? Jangan Bu, inilah sekarang ini waktu kita untuk beramal itu. Ya, sehingga Nabi katakan untuk boleh dan perkara tadi, kau boleh kecil nanti akan besar hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak dan Ibu, orang kalau dia dermawan atau dia memberi rajin, orang pasti akan tanda dan ingat sampai. Saya kemudian selesai tempat nenek, tempat atok, kami pulang. Begitu mau pulang di pemakaman, kata ayah, bentar kok. Kenapa ya? Ini singgah kita tempat Pak Darwin ini. Ngapain? Inilah pendiri masjid kita ini, Masjid Istiqomah. Besar jasa ini. Ayo kita duduk, kita baca dulu doa Fatihah minimal maudatain. Saya berpikir Bapak dan Ibu hari ini, orang yang sudah mati, tapi itulah maksud hadis Nabi itu, bahwa kenangan-kenangan amal-amal jasa-jasa dia manakala di dunia itu membuat orang teringat pada dia. Tapi coba kita ini Bapak dan Ibu pelit, kedekut, jangankan kita, anak-anak pun tahu. Tengoklah nanti pada saat lebaran, habis sholat itu anak-anak diri, ada kawan yang mengingatkan, 4 waktu kita, ke rumahnya kita dulu. Kenapa? Waktu sudah jelas pas pulang itu. Oh ya, terlalu berapa Pak? Dimpul. Cuman rumah yang warna hijau itu nggak usah korak-korakkan, 2000 perak itu biar gua tahu. Anak-anak aja tanda Bapak ini. Ya, kalau orang pelit itu tanda. Nah makanya Bapak dan Ibu hari ini ayo kita memberi setiap hari walaupun hanya sebutir kurma. Ingat, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu sedekah. Termasuk ucapan yang baik, tasbih, senyum dan sebagainya. Jadi kita tolong Bu, kalau tak bisa Ibu memberi sesuatu barang atau benda, ya rajin-rajin aja senyum. Ya keluar rumah Ibu lewat tukang becak senyum Ibu. Ada tukang angkot lewat senyum Ibu. Lama-lama kan di setiap orang Bu udah gila juga warnanya. Kemudian yang kedua, sedih lagi Bapak Ibu, ayat 186 Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Manakala kau melihat bulan malam, besok puasa. Kemarin kita heboh seminggu yang lalu, lama 745 baru diumumkan. Maka waktu undah macam yang hebat kali, lebih dari menteri. Mau repet aja kerjaan. Memang menteri hari ini pau-pau aja. Bu, memang tak nampak hilal itu Bu. Kalau kita lihat beberapa kitab ulama itu, memang minggunya kita di puasa. Makanya Malaysia, Thailand, Singapura, apa lagi? Brunei itu minggu. Tapi karena bersumpahlah orang Aceh di sana, dilihat karena di sana bagian barat paling ujung, sehingga nampak 3,7 hilal itu, barulah puasa besok. Kita sudah selesai di malam. Kalian kemana terawih? Inilah di rumah ini, diumumkan lagi suruh balik ke masjid. Balik lagi orang. Karena malam 1 jam lebih cepat dari kita perbedaannya. Nah, makanya kita ini jangan ikut aja lah apa keputusannya, ya kan Bu? Nah ini pesan Allah. Tapi pesan Allah itu ditutup, kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Itu satu ayat. Artinya kalaupun engkau puasa, jangan kau tinggalkan untuk membaca Quran. Bukan hanya baca Bu, tapi tadarus. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama dilakukan umat bulan puasa ini termasuk Ibu tadarus Quran, baca Quran dan mempelajari kajian syarat tadarus tersebut lebih dari 1. Ibu tadarus sama laki boleh, cuman pastikan laki awak jangan laki orang pula, ya kan? Makanya Bu, kalau kita nih
Apa sedih ya? Sedih. Udah masuk pun Ramadan tak juga mau orang tadarus. Di sini ada tadarus Bu? Ada bapak-bapaknya ada? Ada. Aku sarankan jangan memilih. Ini nanti milih-milih itu yang mau yang mau. Kak aku ikut tadarus kak, kau lancar. Aku nggak lancar kak, kau suruh sana ya. Kak aku tuh kakak kau lancar, model buka kadang lancar kadang enggak. Tapi kalau nengok muka kakak kadang enggak lancar aku. Aku suruh ujung sana. Terakhir aku tuh ya kak kau lancar, aku lancar kak. Oke kau sama kami aja. Terakhir yang lancar yang pau sama yang pau. Itulah kadang keadaan. Palaknya lagi aku kadang yang pau jalan aja. Kenapa kak kau di atas dan lagi pulau dia? Baca bismillah amat dia, baca surah mulai orang bilang wahida apa yang kau bilang dari tadi wahida kebetulan tetangga masjid itu namanya wahida kata wahida aku kok dipanggil orang di masjid ini wahida qala usulan terkola rupanya di semua. Ya makanya Bu jangan perkara cepat hatam. Yang penting nanti ada yang baca, ada yang membatis, meng-cross check ya kan Bu. Baca orang dulu, agak salah sedikit awak diingatkan. Jangan yang satu baca, satu tipam tidur, satu yang baca, satu main handphone, jangan. Itu yang tidur itu berarti sebelum dia mati dari ngajian. Kami capek Ustaz, kami tadarus habis subuh, kami masak lagi. Memang ibu-ibu ini capek ya kan Pak? Jam 3 udah bangun ya kan Bu? Lagi udah bangun itu? Di situ musuh di situ juga bangun. Ini yang kedua ya. Yang kedua pesan Allah. Yang ketiga 186 Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watu idza da'an. Ini cerita ayat puasa tapi bercerita tentang doa. Maknanya kalau ada orang yang bertanya padaku bilang aku dekat. Kalau mereka meminta, maka aku akan kabulkan. Kenapa Allah kaitkan ayat puasa dengan doa? Nabi jawab, dakwatu shaum hatta yuftir. Karena doa orang yang berpuasa itu sampai dia berbuka, maka akan diijabah oleh Allah. Karena doa orang yang mau berbuka itu Allah ijabah Bapak Ibu, sehingga setan buat mau berakhir dari ijabah. Apa program setan? Itulah namanya ngabuburit. Hampir salah. Ngabuburit. Makanya orang kenapa jam 5 keluar sampai pulang jam 30 sampai rumah udah azan tanpa dia berdoa. Ini orang yang mohon maaf rugi Bapak dan Ibu. Karena Allah itu dekat dua keadaan, saat sujud terakhir dalam sholat dan saat kita lapar hendak mengenyangkan perut, itulah saat hendak berbuka. Maka batalkan zahaba wa mau Allahumma laka sumtu, barulah timbul doa apa yang meminta dimintalah. Tapi minta tolong aku nggak usah kalau pakai bahasa, kalau tak tahu pakai bahasa Indonesia pun boleh. Jangan macam kawanku berdoa pakai bahasa Arab. Rupanya tahap artinya Allahumma ya Allah wa bakulama wa bakaratan wa bakubaru wa kilatan. Bukan bahasa Arab. Itu artinya bakulama wa bakaratan. Ini udah bahasa Indonesia aja dah. Bahasa Indonesia. Dah. 187 malam boleh kita mendekat sama istri kumpul, tapi penutup ayatnya ramaikan masjid dan beriktikaflah. Jadi 4 amaran jangan tinggalkan dalam Ramadan ini. Yang pertama tadi apa Bu? Apa Bu? Sedekah. Ya. Yang kedua baca Quran, tadarus ya. Yang ketiga memang udah nampak, memang wajah-wajah saya mau nih. Yang ketiga doa anak buka. Yang keempat ramaikan masjid dan beriktikaf. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.